Ya, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu mau kalian duduk dengan posisi duduk membentuk letter U. Supaya apa? Supaya tidak ada yang kebagian duduk di depan dan tidak ada yang kebagian duduk di belakang, sehingga semuanya menjadi sama rata. Baik, tafadhol untuk membentuk posisi duduk letter U. Ya, Ibu rasa kalian sudah mulai cukup ya. Selanjutnya Ibu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahtum bil khair. Asbahtu bil khair aidan. Sama seperti kalian yang pada kesempatan ini masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Oke, selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan basmalah untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu mau KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan KM untuk pimpin doa dulu. Ya, sudah. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Ya, kenapa Adi tidak hadir? Ada yang tahu? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Sudah Adi aja. Oke, kita doakan Adi supaya cepat sembuh dan supaya cepat diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik. Perhatikan ke depan ya, ke sini, perhatikan sini. Ya. Lihat garisnya. Ibu mau kalian coba buatlah garis ini menjadi garis lebih pendek. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Amel, gimana caranya? Dengan membuat yang lebih pendek. Oke, kita lakukan ya buat yang lebih pendek. Oke, lebih pendek kan? Sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah garis yang atas itu lebih pendek daripada garis yang bawah? Tidak ya, tetapi malahan garis yang atas menjadi garis yang lebih panjang daripada yang bawah. Oke, teliti lagi pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya garis yang atas menjadi pendek? Oke, silahkan Rani. Dengan cara yang buat yang lebih panjang. Oke, kita buat yang lebih panjang. Oke, pertanyaannya, apakah garis yang atas lebih pendek daripada garis yang bawah? Ya, betul ya. Garis yang atas lebih pendek daripada garis yang bawah. Nah, dari analogi seperti ini, kita dapat menarik kesimpulan atau bisa memperoleh pelajaran bahwa untuk mencapai kesuksesan kita tidak hanya melulu diam di tempat, tetapi kita harus melebar, kita harus melangkah, kita harus berani untuk maju setidaknya satu langkah lebih baik. Seperti apa yang Ibu tulis, yaitu sejatinya kesuksesan bisa kita raih dengan cara melangkah sejauh mungkin setidaknya satu langkah lebih baik dari hari kemarin. Anissa Nurjana 2020. Oke, selanjutnya pada materi pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai apa? Fahmul makruh. Pada materi betul, an-nadhafah fil Islam. Yang menjadi pertanyaan Ibu, macam-macam kebersihan yang ada dalam Islam apa saja? Silakan yang tahu jawabannya angkat tangan. Ya, silakan. Apa? Pertama kebersihan badan, kedua kebersihan makanan. Oke, ada yang menambahkan lagi? Apa? Kebersihan tempat tinggal. Ada yang menambahkan lagi? Oke, kebersihan rumah. Sama ya, kebersihan rumah sama dengan kebersihan tempat tinggal. Baik, kalian masih ingat ya dengan materi minggu lalu? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau membagikan kertas kepada kalian yang nanti kalian bergabung bersama kelompok yang memang setipe atau cocok dengan kalian, dengan yang kertas yang Ibu bawakan. Oke, silakan Amel bantu Ibu untuk membagikan. Oke, Ibu hitung sampai 10 supaya kalian bisa berkumpul bersama kelompoknya. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya. Yang menjadi pertanyaan Ibu, kenapa kalian berkelompok dengan kelompok ini? Kenapa ini berkelompok dengan kelompok itu? Kenapa? Ada yang jawab? Karena sama adanya. Oke. Terus selanjutnya itu karena sama muannas mudzakarnya. Oke. Kalau di sini apa ini? Ada perbedaan. Oke, ada perbedaan antara apa? Antara kalimat pertama dengan kata selanjutnya. Oke, baik. Nah, silakan kalian ke posisi duduk masing-masing kembali. Oke, yang menjadi pertanyaan Ibu selanjutnya, ya, jadi ada yang tahu maksud dari kalian tadi berkumpul dengan kelompok yang sejenis? Kita mau membahas mengenai apa? Ya, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, apa? Membahas tentang idhofah. Oke. Hampir nyaris sama, yaitu kita akan membahas mengenai, lebih tepatnya, al-muqaranah baina na'at wal man'ut wal idhofah, atau al-muqaranah baina tarkib wasfi wa tarkib idhofi, seperti itu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini yaitu, pertama, bisa membedakan antara tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Yang kedua, bisa menyebutkan ciri-ciri dari tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Adapun cakupan materi pada kesempatan kali ini yaitu, pertama, mampu membedakan antara tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Yang kedua, kalian bisa mengurutkan kata yang mengenai tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat tarkib wasfi dengan tarkib idhofi atau membuat contoh dari tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Ya, selanjutnya di sini juga Ibu akan menerapkan pendidikan karakter kepada kalian. Nah, adapun pendidikan karakter yang akan Ibu terapkan pada kesempatan kali ini ada 3 poin. Pertama, percaya diri. Kedua, kerjasama. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Pertama, percaya diri. Kita harus percaya diri ya, karena di pembelajaran nanti kalian harus siap dengan semua pendapat kalian, dan kalian harus berani, harus percaya diri untuk mengemukakan pendapat tersebut. Oke. Yang kedua, yaitu kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena nanti pada materi kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, dan kalian harus bekerja sama dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab Ibu terapkan? Karena dalam sebuah kelompok itu harus ada yang namanya tanggung jawab. Tidak boleh satu kelompok hanya dikerjakan oleh satu orang, tetapi dalam satu kelompok itu semua orang berusaha untuk bisa memberikan tanggung jawabnya, seperti itu. Oke. Sebelum memasuki ke pembelajaran, Ibu lihat kalian masih ada yang belum semangat ya. Di sebelah kanan kayaknya masih kepikiran ini nih, tadi sarapan belum semuanya habis. Terus yang di sebelah kiri kelihatannya pikirannya masih ada di rumah. Terus yang di sini, di sebelah sini, sebagian ada yang siap dan sebagian ada yang tadi lupa nggak minum. Oke, untuk mengalihkan konsentrasi kalian, Ibu mau kalian untuk tepuk hamasah. Masih ingat tepuk hamasah? Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk hamasah. Ha, ma, sa. Hamasa. Oke, bisa? Kita coba ya. Wahid, isnen, salasa. Tepuk hamasa. Ha, ma, sa. Hamasa. Oke, Ibu rasa kalian sudah mulai cukup untuk semangat dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita mulai pembelajaran pada kali ini. Oke, silahkan kalian amati gambar ini. Sini dulu ya.
Silakan kalian amati dengan cermat. Tarkib wasfi, tarkib idhofi. Silakan. Sudah? Kalian sudah bisa mengamati? Oke. Selanjutnya kita buka ke gambar berikutnya. Oke. Ibu bacakan terlebih dahulu, kemudian kalian dengarkan ya. Baik, langsung saja. Unzur sumastami'. Ana talibun mahirun. Ana wa Hamidun talibani mahirani. Nahnu muslimuna sholihuna. Muhammadun rasulun aminun. Hadhihi al-ghurfatu an-nadhifah. Selanjutnya, unzur sumastami'. Ana talibul madrasati. Ana wa Hamidun talibal madrasati. Muslimuna Indonesia sholihuna. Muhammadun rasulullahi. Ghurfati nadhifatun. Oke. Selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Kullu jama'atan. Ana talibun mahirun. Ana wa Hamidun talibani mahirani. Nahnu muslimuna sholihuna. Muhammadun rasulun aminun. Hadhihi al-ghurfatu an-nadhifah. Selanjutnya, ana talibul madrasati. Ana wa Hamidun talibal madrasati. Muslimuna Indonesia sholihuna. Muhammadun rasulullahi. Ghurfati nadhifah. Oke. Selanjutnya kita ganti objeknya. Kita ganti kata-katanya. Ini siswi pintar. Gimana caranya? Oke. Apa? Oke. Kullu jama'atan. Ana talibatun mahiratun. Oke. Selanjutnya untuk tarkib idhofi kita ganti juga ke bagian yang paling akhir, yaitu ghurfati nadhifatun, menjadi ruanganku luas. Apa? Ya, betul. Kullu jama'atan ghurfati wasi'atun. Oke. Nah, sekarang silakan yang dari ini, dari posisi kiri ibu terlebih dahulu. Silakan baca yang tarkib wasfi. Wahid, isnain, salasa. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Yang kelima. Oke, sekarang yang di posisi sebelah kanan ibu. Silakan baca tarkib idhofinya. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, untuk baris yang tengah ini, silakan kalian baca tarkib wasfinya lagi. Wahid, isnain, salasa. Oke, ke yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima.
Oke, kullu jamatan yang tarkib idhofi. Ana talibul madrasati. Ana wa Hamidun talibal madrasati. Muslimuna Indonesia sholihuna. Muhammadun Rasulullahi. Ghurfati nadhifatun. Oke, kita ganti lagi ya. Untuk yang di tarkib idhofi, kita coba dengan menggunakan Muhammad merupakan Nabiullah. Gimana caranya? Ya, kullu jamatan Muhammadun Nabiullahi. Oke. Selanjutnya kita juga mencari kata-kata itu dengan masih di tarkib idhofi, pintu kelas. Gimana? Ya, kullu jamatan babul fasli. Oke, sekarang yang terakhir kita mencari kata di tarkib wasfi. Sekolahku luas. Ya, madrasatun wasi'atun. Kullu jamatan madrasatun wasi'atun. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah kalian ada yang selama tadi kalian memperhatikan ini, apakah kalian ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mengemukakan unek-uneknya terlebih dahulu? Silakan, siapa? Oke, silakan di pojok sana. Risma, gimana? Kenapa ada yang di tanda-tanda? Maksud tanda-tanda ini apa? Oke, pertanyaan kedua, siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan Adek. Oke, pertanyaan kedua, kenapa yang di sini beda dengan yang di sini? Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Siapa yang mau bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Silakan kemukakan. Apakah bisa dengan menggunakan? Apakah bisa naat man'ut dengan jama'? Oke, tugas kalian selanjutnya yaitu kalian agar bisa menganalisis gambar ini. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi pertanyaan kalian sebenarnya sudah tersirat pada gambar yang ini. Maka dari itu, Ibu mau kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Silakan kalian berhitung mulai dari yang kanan Ibu hingga yang kiri Ibu. Silakan kalian berhitung membentuk 3 kelompok. Wahid, Isnan, Salasa, dan selanjutnya. Silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan kertas kepada kalian, kemudian kalian silakan untuk mengisi kertas ini dengan menjawab pertanyaan yang menjadi tadi pertanyaan teman-teman kalian ya. Ya, silakan. Ibu kasih waktu cuma 3 menit untuk menjawab dari 3 pertanyaan itu. Jadi 1 pertanyaan 1 menit. Oke. Sudah? Oke, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya untuk kelompok yang presentasi, Ibu mau untuk memilih nama kalian sesuai dengan nomor absen kalian. Jadi, nomor absen kalian merupakan nomor urut kalian saat ini. Dan Ibu sudah mempunyai nomor urut kalian di kertas origami ini. Nah, nanti Ibu akan Ibu akan mencampurkan, kemudian kalian harus bisa untuk memberhentikan Ibu dengan cara bilang kif. Nah, di mana kalian bilang kif, disitulah Ibu akan berhenti dan mengambil kertas yang pada saat itu di posisi Ibu berhenti. Oke. Ibu akan mulai untuk
memutar kertas ini. Oke, keep. Di sini ada dengan nomor urut berapa ini? Ini. Siapa yang nomor urut absennya 2? Ya, Hilma. Ya, Hilma itu ada di kelompok? Ada di kelompok 3. Oke, Hilma terlebih dahulu untuk bisa mengemukakan pendapat kelompoknya mengenai pertanyaan tadi teman-temannya. Bagaimana? Oke, jawaban Hilma sudah mulai mencukupi, tetapi masih ada yang perlu ditambahkan. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan dari kelompok yang kedua, silakan ditambahkan. Sudah? Oke, Ibu rasa kalian sudah mulai cukup memahami terhadap materi ini. Selanjutnya, tugas kalian selanjutnya yaitu mencocokkan beberapa kata yang Ibu punya. Kemudian nanti kalian membentuk atau menyatukan kata-kata ini menjadi tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Nah, silakan ini dibagikan kepada masing-masing kelompoknya. Oke, nah jadi inilah potongan kertasnya. Nanti kalian bisa isi kata-kata yang di sini yang udah Ibu bawa, kemudian kalian tempel di kertas HVS ini. Silahkan satu kelompok memegang satu HVS. Ibu kasih waktu untuk diskusi ini cukup dengan 5 menit saja ya. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Kemudian yang kelompok ini, ya, tandanya orang sukses itu semangat loh dalam belajar. Silakan ya, kalian harus tetap semangat, terus harus serius dalam belajarnya. Oke, waktunya sudah habis. Ibu mau dari kelompok 3 yang dari tadi belum tersebut untuk bisa memberikan kepada Ibu jawabannya. Silakan kelompok 3. Ya, jawabannya. Oke, Ibu tempel ya. Ini jawaban dari kelompok 3. Ini jawaban dari kelompok 3. Oke, kelompok yang lain perhatikan terhadap kertas masing-masing. Kemudian nanti bila benar di checklist dan bila salah disilang. Kita ke tarkib apa ini? Kok nggak ada di sini ya? Oke, tarkib idhofi ya. Yang kedua tarkib wasfi. Kita cek satu-satu. Qablan naumi, sahih atau khata'? Sahih. Ba'da sholati, sahih atau khata'? Sahih. Anwa'un nadzafati, sahih atau khata'? Sahih. Kullu shabahi, sahih atau khata'? Sahih. Nawafidhal baiti, sahih atau khata'? Sahih. Kemudian kita berlanjut ke ini apa kelompok 3? Tarkib wasfi. Oke. Talibun mahirun, sahih atau khata'? Sahih. Al-ghurfatu al-wasi'atu, sahih atau khata'? Sahih. Selanjutnya baitun kabirun, sahih atau khata'? Sahih. Al-'adatu as-sihhiyatu, sahih atau khata'? Sahih. Selanjutnya terakhir al-ghoda al-jayyida, sahih atau khata'? Apa jawabannya? Sahih. Ya, betul sekali. Sofik ya deh, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kalian sudah mulai bisa ya. Oke. Selanjutnya setelah kalian bisa untuk mencocokkan, Ibu akan memberikan kepada kalian ini. Nah, di kertas karton ini silahkan kalian untuk bisa membuat yang namanya tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Nah, dan selanjutnya kalian harus bisa untuk mencocokkan dalam artian, nah ini kan gambar-gambarnya kosong.
tanpa tulisan kan? Beda seperti yang ini, kalau ini udah ada tulisan. Nah, sekarang ini dalam kertas kosong. Silakan kalian untuk bisa membuat tarkib wasfi dengan tarkib idofi dengan disesuaikan seperti ini. Apabila tarkib wasfi disamakan warnanya, tarkib idofi dibedakan warnanya. Oke, silakan. Waktunya Ibu kasih waktu 7 menit. Ya. Untuk nanti kalian presentasikan. Dan seperti biasa, untuk presentasinya Ibu akan menggunakan nomor absen. Silakan untuk bisa berdiskusi. Sudah? Oh, ada yang belum. Oke. Oke, sudah ya? Oke, Ibu mau kalian kumpulkan dari 3 kertas yang sudah tadi kalian beri contoh. Oke, di sini sudah terkumpul 3 ya. Di sini sudah terkumpul 3. Selanjutnya kita pasangkan terlebih dahulu di depan sini. Oke, kalian sudah memasangkan beberapa contoh dari masing-masing kelompok ini, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C ya. Oke, kita koreksi bareng-bareng, boleh? Ya. Silakan kelompok A dibacakan terlebih dahulu yang tarkib wasfinya. Oke, sahih atau khata? Sahih. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, ini sahih atau khata? Betul, khata. Kenapa? Karena yang pertamanya mu'annas, yang keduanya mudzakar, sehingga harus ditambahkan tak marfuto. Betul. Ini koreksian ya buat kelompok A. Selanjutnya bacakan lagi kelompok A. Yang ketiga. Mas Didun, Kabirun. Oke, sahih atau khata? Sahih. Oke. Yang keempat. Madu. Nasyid. Oke. Sahih atau khata? Sahih. Kelima. Utsman Mahirun. Sahih atau? Sahih. Oke. Kita bahas ke kelompok B, tetapi yang tarkib idofinya. Oke, silakan baca kelompok B. Oke, sahih atau khata? Sahih. Selanjutnya yang kedua. Oke, sahih atau khata? Sahih. Yang ketiga. Oke, sahih atau khata? Sahih. Yang keempat. Oke, sahih atau khata? Sahih. Yang kelima. Oke, sahih atau khata? Ya, betul, khata. Karena ini harusnya menjadi tarkib. Ini ya, terus menjadi tarkib wasfi. Oke, selanjutnya ke kelompok C. Di kelompok C dijawab semuanya ya, dari tarkib wasfi dengan tarkib idofi. Silakan bacakan tarkib wasfinya semuanya dari 1 sampai 5. Tafadhol. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, dari teman-temannya. Dari jawaban ini, tarkib wasfi sahih atau khata? Sahih. Oke, selanjutnya tarkib idofi. Silakan bacakan kelompok 3. Kedua, 3, 4, 5. Oke, nah silakan jawab. Ini yang tarkib idofi menurut kelompok 3 sahih atau khata? Oke, ini merupakan jawaban dari teman-teman kalian. Nah, selanjutnya kan tadi belum sempat kalian presentasikan. Maksudnya dari kelompok 1, 2, dan 3 kalian belum mempresentasikan. Hanya baru untuk membacakan saja. Selanjutnya
silakan kalian presentasikan perwakilan dari kelompoknya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu mau mengacaknya lagi sesuai dengan nomor absen. Dan apabila nomor absen tersebut dan orang tersebut berada dalam kelompok itu, berarti kelompok itu yang harus maju dengan nomor absen yang Ibu sampaikan. Oke, apabila ingin berhenti kalian bilang keep. Oke, silakan dengan nomor absen berapa ini? 8. Oke, di mana? Oke, silakan di ini ya, di kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan. Oke, perwakilan dari kelompok 3. Ya. Silakan dipresentasikan hasilnya. Oke, Sofik Yadaik untuk kelompok 3. Ya. Silakan selanjutnya bentuklah kelompok ini dari tadinya 3 kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, jadi yang kelompok 3 itu dipecah menjadi 2 kelompok atau bergabung atau berkoalisi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kelompok 3 pecah. Oke. Sudah? Oke, silahkan kalian mengacungkan tangan baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 yang tahu jawabannya. Dan yang paling banyak mengumpulkan poin akan Ibu kasih reward. Oke, pertanyaan pertama. Dengarkan baik-baik. Yang tahu jawabannya silahkan acungkan tangan dan sebutkan nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2. Oke. Anwa'un nadzafati katsiratun. Ya, silakan kelompok 2. Apa namanya? Tarkib idhofi. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Amaronal Islamu bil wudu'i qabla sholati. Ya, silakan kelompok kedua. Apa jawabannya? Tarkib idhofi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan penentu ya. Siapa yang akan memperoleh reward dari Ibu? Rewardnya ini berupa orang sukses. Kalian mau orang sukses Ibu kenalkan dengan orang sukses? Oke, silakan jawab ya. Ini penentuan. Nah, silakan acungkan tangan. Al-madrasatu wasiatun. Ya, silakan kelompok 1. Apa jawabannya? Tarkib wasfi. Oke, Sofik Yadaik untuk kita semua. Ya, dan Ibu akan kasih reward kepada kelompok A. Silakan perwakilan kelompok A. Silakan kelompok A untuk bisa maju ke depan, satu orang perwakilannya. Dan ini merupakan reward untuk kelompok A. Apa ini? Ya, ini merupakan foto kalian sendiri. Karena apa? Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Ibu akan ngasih reward orang sukses kepada kalian, atau Ibu akan memperkenalkan kalian dengan orang sukses. Dan itulah orang-orang sukses siapa? Ya, kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, selanjutnya silakan, ada yang ingin menyimpulkan dari pertemuan ini, dari pembahasan tarkib wasfi dengan tarkib idhofi? Ya, silakan untuk saudari Hilma untuk bisa menyimpulkan. Oke, Sofik Yadaik untuk Hilma dan untuk kita semua. Ya, itu ya. Jadi perbedaan antara tarkib wasfi dengan tarkib idhofi memang mempunyai beberapa perbedaan. Nah, perlu Ibu sampaikan juga bahwa perbedaan antara tarkib wasfi dengan tarkib idhofi, jika tarkib wasfi ini memiliki makna terikat atau harus sama, seperti itu. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini juga Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran kali ini? Apa jawabannya?
Capek. Ya, capek. Terus karena banyak ngomong. Ya, bagus ya. Capek karena banyak berbicara. Apa? Oh, bukan capek tapi seru. Ya, betul ya. Lebih tepatnya seru, bukan capek, karena kita dilatih untuk berbicara bagus. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin mengemukakan pendapatnya mengenai pertemuan kita pada hari ini. Apa? Ya, seru karena seru karena dengan beragam warna. Oke, perlu Ibu sampaikan di sini, kenapa Ibu buat dengan beragam warna? Supaya kalian ingat bahwa tarkib wasfi ini memiliki persamaan, sedangkan tarkib idhofi memiliki perbedaan, sehingga bisa beragam warna. Sedangkan tarkib wasfi itu dengan satu warna. Oke. Nah, dari sini kita bisa menemukan manfaat mempelajari al-muqaranah baina tarkib wasfi dengan tarkib idhofi. Ada yang tahu apa? Oke. Nah, manfaatnya yaitu kita harus bisa untuk menjadi tarkib wasfi. Karena apa coba? Apa? Karena saling. Oke, karena saling katanya. Nah, iya, tarkib wasfi ini, kenapa kita harus mencontoh kepada tarkib wasfi? Karena tarkib wasfi ini memiliki makna terikat. Artinya memiliki makna, artinya keduanya itu harus saling bekerja sama atau saling sama ya, satu sama lain. Nah, antara naat dengan man'utnya itu harus sama, baik dalam apa tadi? Adad, apalagi? Muzakkar, muannas, kayak apa lagi? Nakiroh, ma'rifah. Oke, sedangkan untuk yang tarkib idhofi tadi apa perbedaannya? Jika di mudhof itu tidak ditemukan alif lam ataupun tanwin, sedangkan di mudhof ilaihnya terdapat alif lam dan tanwin. Oke. Kalian tadi mungkin ada yang lupa dalam menyampaikan maknanya. Nah, jadi maknanya itu kalau tarkib wasfi memiliki makna yang, dalam artian yang ini bukan yang sayangnya kalian ke pacar kalian ya, tetapi yang di sini artinya misalkan murid yang pintar. Nah, berarti kalau ada kata yang berarti tarkib, betul, tarkib wasfi. Sedangkan untuk tarkib idhofi tadi apa maknanya? Betul sekali, memiliki makna kepunyaan, artinya babul fasli, berarti pintu itu milik kelas. Oke, selanjutnya sebagai penutup, Ibu seperti biasa kasih oleh-oleh kepada kalian untuk belajar di rumah ya. Silakan kalian buka bukunya halaman 87. Silakan kalian isi halaman 87 ya dengan cara individu. Oke, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai takbir asy-syafawi yang masih pada an-nadhafah fil Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap sehat untuk kita semua, dan tetap bersungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi orang sukses. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.